Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Andri Novita Wijaya, NIM 17025511024, Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Universitas Udayana. Dengan pembimbing, Dr. Gigi Nyoman Ayu Anggayanti M. Biomed, spesialis bedah mulut. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan teknik flap dan teknik penjahitan luka atau suturing dalam dunia kedokteran gigi. Prosedur bedah seringkali menyebabkan terbentuknya luka akibat tindakan insisi dan memerlukan proses penjahitan atau suturing. Suturing ini memerlukan keterampilan, pengetahuan, dan juga kemampuan dalam pemilihan benang jahit operasi dan juga teknik yang akan dilakukan. Proses suturing yang salah atau yang kurang tepat tidak hanya akan menyebabkan proses penyembuhan menjadi tertunda, tetapi juga dapat menyebabkan infeksi dan juga komplikasi lainnya. Flap di bidang kedokteran gigi sering dilakukan untuk pencabutan gigi yang sulit, odontektomi, prosedur bedah yang memerlukan atau melibatkan jaringan keras atau tulang, dan juga yang memerlukan perluasan medan operasi. Alat dan bahan yang diperlukan untuk flap dan suturing adalah mucosa pad, scalpel untuk insisi, scalpel blade nomor 15, needle holder untuk memegang jarum, pinset chirurgis untuk memegang mukosa, gunting benang untuk memotong benang, benang jahit operasi silk 4.0, duct steril untuk membatasi daerah atau medan operasi. Handling needle holder. Needle holder dipegang oleh ibu jari dan jari manis, sedangkan jari telunjuk dan jari tengah digunakan sebagai stabilisator. Pegang needle holder pada sekitar 2/3 ujung. Pemasangan blade. Buka blade dan letakkan pada nirbecken, kemudian ambil dengan needle holder. Blade disematkan pada scalpel dengan needle holder sampai terdengar bunyi klik. Kemudian digoyangkan sebagai tanda blade sudah terpasang dengan baik. Handling scalpel. Pegang di antara jari telunjuk, ibu jari, jari tengah, dan jari manis serta kelingking sebagai stabilisator. Insisi dengan memegang scalpel pada sudut 45 derajat. Handling gunting benang. Gunting benang dipegang oleh ibu jari dan jari manis, sedangkan jari telunjuk dan jari tengah digunakan sebagai stabilisator. Potong benang dengan menggunakan ujung gunting. Handling pinset chirurgis. Pegang pinset dengan ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah, dengan jari manis dan kelingking tetap sebagai stabilisator. Pegang pinset dengan berhati-hati agar tidak merusak jaringan. Macam-macam teknik suturing pada video kali ini adalah simple interrupted suture, simple continuous unlocking suture, continuous interlocking suture, horizontal matre suture, vertical matre suture, dan figure of 8. Teknik simple interrupted suture. Pertama, lakukan insisi menggunakan scalpel dengan satu tarikan kedalaman kurang lebih 2-3 mm. Pastikan jaringan sudah terpisah dan dapat disingkap. Lakukan insersi jarum pada daerah tengah luka dengan jarak antara 0,5 sampai 1 cm di tepi luka dan melewati daerah insisi dengan diinsersikan di satu sisi dan dikeluarkan dari sisi lainnya. Kemudian diinsersikan lagi pada sisi lainnya secara tegak lurus searah garis luka. Kemudian, simpul dengan memutar benang 2 kali searah jarum jam, 1 kali berlawanan arah jarum jam, dan 1 kali searah jarum jam. Kemudian, letakkan simpul di salah satu tepi luka. Gunting kelebihan benang sekitar 0,5 cm sampai dengan 1 cm. Selanjutnya, dilakukan hal yang sama dengan membagi tengah daerah luka, kemudian suturing sampai dengan semua daerah insisi terjahit. Teknik ini relatif aman karena apabila satu jahitan terputus, maka jahitan lainnya tidak terganggu. Teknik ini merupakan teknik yang paling sering digunakan dalam bidang kedokteran gigi.
Teknik Simple Continuous Unlocking Suture. Pertama, lakukan insisi linier pada mukosa pad. Kemudian, insersikan jarum seperti pada teknik interrupted suture sampai satu simpul pertama. Lanjutkan insersi jarum secara terus-menerus hingga selesai. Teknik ini biasanya digunakan untuk menjahit luka yang dangkal dan panjang. Keuntungan dari Simple Continuous Unlocking Suture ini adalah insersi jahitannya yang cukup cepat. Sedangkan kerugiannya adalah jika salah satu jahitan terputus, maka keseluruhan jahitan akan rusak. Oleh karena itu, teknik ini diindikasikan pada penjahitan luka pada daerah tension atau tekanan yang minimal. Kemudian, simpul dengan melonggarkan jahitan terakhir dan memutar benang 2 kali searah jarum jam, 1 kali berlawanan arah jarum jam, 1 kali searah jarum jam, kemudian gunting kelebihan benang sekitar 0,5 sampai dengan 1 cm. Teknik Continuous Interlocking Suture. Pertama, lakukan insisi linier pada mukosa pad. Teknik ini merupakan jahitan kontinu dengan mengaitkan benang pada jahitan sebelumnya. Terdapat keuntungan tambahan berupa adanya mekanisme pengunci dengan jarum dan benang melewati tiap lingkaran dengan jahitan sebelumnya. Selain itu, hal ini juga mencegah terjadinya pengetatan jahitan secara terus-menerus sebagai proses penyembuhan luka. Pada simpul akhir, dibuat sama dengan simpul pada teknik Simple Continuous Unlocking Suture. Teknik Vertical Mattress Suture. Pertama, lakukan insisi linier pada mukosa pad. Kemudian, insersikan jarum pada kedua tepi insisi. Selanjutnya, lakukan insersi kembali pada titik yang lebih dekat dengan margin insisi dan diteruskan sampai sisi lainnya. Kemudian, dilakukan simpul. Vertical Mattress Suture merupakan teknik penjahitan yang hampir sama dengan teknik Simple Interrupted Suture. Perbedaannya adalah adanya penambahan penetrasi jarum jahit pada tepi luka yang berfungsi untuk memaksimalkan eversi luka, meminimalisir adanya dead space, dan meminimalisir tekanan yang melewati luka. Teknik ini akan menghasilkan penyembuhan luka yang cepat karena didekatkannya tepi-tepi luka oleh jahitan ini. Teknik Horizontal Mattress Suture. Pertama, lakukan insisi linier pada mukosa pad. Pada teknik ini, lakukan insersi jarum pada kedua sisi, namun tidak langsung membentuk simpul. Dilanjutkan dengan insersi jarum pada titik berikutnya, sekitar 0,5 sampai 1 cm dari titik insersi pertama pada sisi yang sama dan paralel dengan garis insisi. Kemudian dilanjutkan dengan sisi yang berlawanan dan disimpul. Teknik ini biasa dilakukan pada pencangkokan tulang intraoral dan teknik ini dapat memberikan jahitan yang kuat. Bentuk flap pada video kali ini adalah flap triangular dan flap trapezoid.
Pada flap triangular dilakukan insisi triangular atau sayatan bersudut yang dikombinasikan dengan insisi oblik atau sayatan miring di sisi mesial atau distal sesuai keperluan. Setelah dilakukan insisi, maka dilakukan diseksi, yaitu pemisahan mukoperiosteum dengan tulang dengan cara memiringkan blade. Flap digoyangkan untuk menunjukkan flap sudah terdiseksi dengan baik. Suturing dimulai dari daerah angulasinya terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan pada daerah lain dengan teknik simple interrupted suture. Flap triangular digunakan untuk odontektomi gigi molar mandibula. Pada flap trapezoid, dilakukan insisi marginal yang dikombinasikan dengan dua insisi oblik atau sayatan miring pada kedua ujungnya. Dan flap digoyangkan untuk menunjukkan flap sudah terdiseksi dengan baik. Suturing dimulai dari daerah angulasinya terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan pada daerah lain dengan teknik simple interrupted suture. Teknik ini sering digunakan pada bagian anterior maksila dan mandibula, seperti pada ekstirpasi kista, apikoektomi, apex reseksi, odontektomi gigi premolar, caninus, insisif, dan gigi supernumerari. Dengan teknik figure of edge suture. Insersikan jarum pada satu titik, kemudian dilanjutkan dengan titik insersi berikutnya, kemudian lakukan simpul dan potong kelebihan benang. Teknik figure edge suture biasanya digunakan untuk menutup soket pasca ekstraksi dan menghalangi lepasnya blood clot dari soket yang dapat menyebabkan terjadinya dry socket. Setelah proses suturing selesai, jarum dapat diistirahatkan pada needle holder dengan ujung jarum tidak menyentuh permukaan needle holder agar tetap steril, seperti pada video. Tujuan posisi istirahat jarum adalah agar jarum tidak melukai operator. Sekian video teknik flap dan juga teknik suturing. Terima kasih. Om Santi 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 Om.